Siapa yang berperan dalam pengawasan? Sekali lagi berdasarkan undang-undang ini adalah komisaris perusahaan Patra Niaga. Apakah bisa dikaitkan dengan Ahok? Bisa, karena dia perusahaan induk. Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah pengurus, pasal 5-nya. Lebih hebat lagi kalau kita pahami, siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMN? Pasal 14. Lebih sakti lagi pasal 3A undang-undang yang baru. Pasal 14 undang-undang BUMN yang lama, karena konteks kasus ini lama, yang paling bertanggung jawab pengelolaan ini semua adalah Menteri BUMN. Kebetulan Menteri BUMN sekarang dan Menteri BUMN yang dulu orang yang sama. Dalam konteks pertanggungjawaban pemberantasan korupsi, ini orang jangankan diminta pertanggungjawaban hukumnya, pertanggungjawaban moralnya harus ada, harus mundur. Menteri yang disukai oleh Bang Ade atau tidak, saya tidak tahu, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan konsep pertanggungjawaban pejabat negara dalam konteks ini. Anak buahnya maling habis-habisan, 190 triliun. Kalau dikomplitkan kerugian Mohon keuangan. maaf Bung Ferry, bukan hanya satu loh ya. Ya. Di banyak BUMN kan terjadi akhirnya. Oh iya Bang. Kita fokus ke sini dulu. Kalau kerugian keuangan negara yaitu 1 kuadriliun itu dipikirkan apa yang bisa dilakukan, saya tidak terbayang berapa kali pemilu kita bisa lakukan. Kita bisa ganti-ganti presiden gitu ya. Tapi sekali lagi kita harus pahami konteks tabiat korupsi ini. Kalau mau kita bagi ya konsepnya, kan ada ya political corruption. Sifatnya adalah kekuasaan yang disimpangkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bang Rey benar sekali, keuntungan pribadi dalam kasus korupsi tidak hanya di Indonesia Bang Rey, semuanya. Kalau sudah bicara political corruption, pasti tidak sendirian. Tak mungkin sendirian. Di mana uang 190 triliun itu disimpan? Di sebuah perusahaan gitu ya. Kalau tidak semua orang terlibat, sulit sekali. Jadi untuk menutupi ya maling besar ini, semua orang harus diupayakan terlibat. Bang Rey bayangkan ada orang yang berkuasa penuh, tapi seolah-olah tidak tahu. Itu konteks pasal 14, pasal 5, itu jadi aneh. Nah, saya agak memikirkan, jangan-jangan dalam kemelut kasus korupsi politik seperti ini, selalu temanya mau dialihkan. Kebetulan Pak Ahok ini suka ngomong kan. Dan biasanya orang tidak nyaman kalau ditembak omongan Pak Ahok. Ini tepat kita bawa orang ini untuk mengalihkan cerita substansial. Siapa pelaku maling sesungguhnya dan siapa yang paling bertanggung jawab. Jadi menurut ketentuan. Ahok dimunculkan hanya untuk mengalihkan siapa-siapa yang sesungguhnya berbuat korupsi. Ada yang memancing, banyak itu dalam praktik-praktik ya, pengalihan isu dalam kasus korupsi ya. Nggak ada mungkin itu. Tapi catatan saya mau kasih, saya tidak mungkin perlu dipahami bahwa semua orang potensial dalam lingkaran yang sama itu terlibat. Pertanyaannya, kenapa hanya fokus ke Ahok? Kalau ketentuan undang-undangnya bicara yang lain. Saya sepakat saja Pak Ahok diperiksa yang memang harusnya diperiksa. Kan tidak mungkin orang bersuara tidak diperiksa. Tapi pertanyaannya, orang menurut ketentuan undang-undang yang bertanggung jawab siapa? Juga diperiksa dong. Kalau pakai undang-undang BUMN yang baru, Bang Ade lebih sakti lagi. Pasal 3A itu. Pak Presiden yang bertanggung jawab. Ini karena mau menjelang Danantara ya. Mau uang ini jauh lebih besar gitu ya. Harus ada pelindung raksasa juga. Supaya maling-malingnya itu terselamatkan lah, kurang lebih begitu ya. Dalam konteks ini menurut saya, kalau mau bicara abstrak, ini banyak yang abstrak nih. Apakah Pak Ahok menyembunyikan sesuatu yang dia ketahui? Karena unsur pasal 21 Undang-Undang Tipikor itu harus ada unsur kesengajaan. Untuk menyembunyikan, menutupi, ya, tadi kalau melawan, Bung Ferry, kalau saya sampaikan, baik langsung atau tidak langsung. Bung Ade meyakini bahwa Pak Ahok tahu banyak karena apa yang kemudian secara komunikasi dianalisis oleh Bung Ade. Apakah itu bukan? Saya tanya balik Bang Mas Aiman, saya tanya balik Bang Ade. Kalangan penyidikan. Mana yang lebih tahu banyak, Pak Ahok atau Pak Erick Thohir? Ya, pertama saya harus tegaskan. Secara hukum. Enggak, ini penting nih. Saya tidak sedang menuduh bahwa Pak Ahok ini menutup-nutupi dengan sengaja. Tapi tahu banyak. Ya, dia tahu banyak, tapi dia tidak mengungkapkannya. Ada pertanyaan. Dan kalau tahu banyak menurut Bung Henderson tadi adalah obstruction of nanti dulu. hal-hal penyidikan. Nanti dulu. Kalau dia tahu banyak, tapi dia sebetulnya takut untuk mengungkapkannya, itu saya yakin bukan obstruction of justice kan? Ya kan? Karena dia kan takut. ada selalu niat jahat ya. Ya.
Nah, kedua saya belum sampai sebenarnya. Bang Ade sudah bantah. Tidak bantah. Saya mau bilang bahwa supaya jangan sampai ada orang menyangka bahwa saya itu menuduh Ahok menutup-nutupi kejahatan. Enggak, saya nggak bilang gitu ya. Saya merasa bahwa dia tahu tapi tidak dia ungkapkan dan karena ada satu hal. Saya duga ada yang mengancam dia. Menjadi penting. Nah, kedua adalah kalau Anda tanya tentang lebih tahu mana Bang Ade, siapa yang lebih bertanggung jawab? Bang Ade. Ya. Saya mau tanya, yang mengancam dia ini karena memang dia kader partai tertentu, kader PDI apa gimana ini? Karena tunduk harus sama partainya. Ini namanya mulai diajak berspekulasi. Padahal saya sudah sampai ke abstrak nih. Saya nggak tahu ya. Jadi abstrak itu ya tentu saja ada unsur kesengajaan dengan niat tertentu ya, menyembunyikan. Itu ancaman hukuman berapa tahun? Halangi 3 tahunan. 3 tahun, oke. Tapi kalau nanti dilihat pasal abstrak di pasal 221 KUHP itu beda lagi itu ya. Bisa 12 tahun. Ya bisa kemana-mana. Ya. Luar biasa. Itu minimalnya ya. Nah, saya mau mengatakan bahwa mengetahui belum tentu obstruction of justice. Ya, tergantung niatnya. Kalau dia diancam, dia takut mau menghadapi mafia besar gitu ya. Tidak semua orang seberani beliau ya ketika membongkar kasus Papa Minta Saham yang kurang lebih nasir pelakunya sama ini. Yang dikorbankan lain, pelakunya tetap hidup dan berjaya di Republik ini di era Pak Presiden Joko Widodo dan hidup terus sampai era Presiden Prabowo. Saya tidak suka menyebut nama karena nanti dikaitkan kemana-mana. Nah, saya mau menjelaskan obstrak yang terjadi sebenarnya mudah ditelusuri. Apakah Menteri BUMN sebagai orang paling bertanggung jawab menurut Undang-Undang BUMN menutupi, kalau dia mengetahui, menghalangi proses, tidak melaporkan, atau kemudian dia pura-pura ya bahwa dia tidak terlibat kalau seandainya terlibat. Nah, ini kan problematika obstrak yang jauh lebih terang yang perlu dijawab oleh Republik ini. Saya juga agak sanksi kalau aparat penegak hukum tidak memanggil orang-orang yang bertanggung jawab ini. Kalau dilihat konstruksi ketentuan undang-undangnya, kalau saya jaksa, saya akan panggil dulu tuh. Di pasal 5, seluruh direksi Pertamina panggil. Seluruh pimpinan BUMN panggil. Anda proses seperti ini, 190 triliun ini, Anda tahu dari mana? Di mana Anda dikibuli sampai Anda tidak tahu uang sebesar ini? Mudah sebenarnya. Sabar, Bang Hendar Sam. Ini perlu dituntaskan. Nah, kalau kemudian kita melihat tidak ada upaya-upaya ke sana, saya melihat ini permainan sandiwara untuk membunuh lawan saja. Atau kurang lebih ya pergantian permain begitu ya. Ini kan ribut-ributnya tinggi ya. Kalau di kasus beliau kan karena beliau yang mengungkapkan, ributnya tinggi luar biasa. Tapi kita bisa lihat... Tapi diganti juga ya? Ya, beliau diganti ya, karena orang jujur di Republik ini harus diganti. Orang yang tidak jujur yang harus dipertahankan ya. Nah, kita lihat kasus itu kan tidak berkembang. Bahkan orangnya duduk bersama Presiden dalam meeting para pengusaha di Jepang gitu ya. Bukan di Jepang, di Indonesia dengan pengusaha Jepang. Anaknya sekarang terlibat. Wah, enak betul ternyata menjadi koruptor dan pelaku kerusakan Republik di negeri ini. Jadi maksudnya Pak Erick Thohir itu koruptor atau gimana ini maksudnya? Nah, atau saya tidak mau menjelaskan ke Bung Hendar Sam kalau tidak nangkap poin yang saya sampaikan. Ya itu maksudnya kan saya mau menjelaskan ke publik saja. Dengan orang-orang luar Anda sebut. Saya mau mengatakan di kasus beliau itu ada anasir orang-orangnya yang sama di sini, tapi diberikan tempat oleh negara gitu. Iya. Harusnya Presiden minta maaf pernah mengundang orang itu di depan para tersangka ini. Tapi kan konteksnya kan berbeda. Bukan Pak Erick maksudnya anak yang tersangka. Iya, anak yang tersangka. Oke. Nah, makanya saya tidak mau menjelaskan karena kurang nangkap gitu ya. Nah, kalau begitu harusnya negara sudah minta maaf. Pak Presiden tidak pernah minta maaf. Apalagi Presiden yang lama ya. Kejahatan berlangsung di tempat dia tidak malah merasa baik-baik saja, malah membangun Republik ini kesannya. Padahal pelaku korupsi terbanyak sepanjang sejarah kita adalah di eranya. Harusnya sudah minta maaf. Kita nggak pernah dengar. Ini gara-gara Bang Rey nyuruh saya milih orang ini. Ada orang yang tabiatnya mestinya bertanggung jawab. Nah, kita melihat nih arahnya ini mengorbankan pemain. Jadi nasihat saya untuk Pak Sorom, bahwa siap-siaplah partai Anda dan Anda sedang dikorbankan. Nikmatilah genderang ini, mainkan perjuangan. Kalau beliau kan cukup menikmati ya. Ayo monggo, siapa yang mau menjelaskan saya sampaikan. Siapa pemain sesungguhnya, siapa pelakunya, apa yang sedang terjadi. Ini juga harus disampaikan oleh kubu oposisi ya. Apakah ini menembak sasaran kepada kadernya, ya, pelaku-pelakunya, atau sedang benar-benar ya, membongkar kejahatan di Republik ini. Dan jawabannya menurut Anda adalah? Menurut saya omong kosong. Saya mau tanya satu. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir membantah anggapan bahwa pihaknya kecolongan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang di lingkungan PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama.
KKKS, periode 2018 hingga 2023. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun dan menyeret sejumlah pejabat, termasuk Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, sebagai tersangka. Menurut Erik, Kementerian BUMN telah melakukan berbagai perbaikan sistem, termasuk transparansi laporan keuangan dan tindakan korektif. Selain itu, Kementerian juga aktif dalam mengungkap dugaan korupsi di perusahaan pelat merah. Ya nggak kalau kecolongan. Ya tentu pasti ada dinamika itu. Ada ASDP kemarin, kasus korupsi. Ya ada ini, korupsi Pertamina Patraniaga. Ya dulu ada Garuda, ujar Erik. Lebih lanjut, Erik Thohir menyatakan akan melakukan review total terhadap tata kelola Pertamina guna mencegah terulangnya kasus serupa. Upaya lain yang akan dilakukan termasuk konsolidasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas. Dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan petinggi Pertamina, Erik mengungkapkan bahwa ia telah bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelum penutupan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Pertamina, terutama terkait dugaan pencampuran, blending, BBM RON 90, Pertalite, dengan RON 92, Pertamax.